Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghadirkan Kerajaan Surga. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami kalimat, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Artinya, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus bisa menghadirkan kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu mutlak, lebih mutlak dari apapun juga. Sayangnya, faktanya tidak demikian. Umumnya yang dihadirkan justru kerajaan manusia, kerajaan dunia, kerajaan yang bukan dari Allah. Iya, begitu. Kenapa? Karena manusia berharap bisa menikmati kebahagiaan di bumi. Jadi sekolah atau kuliah tujuannya untuk beroleh gelar. Dari gelar itu dia bisa mengaktualisasi diri, mendapat pekerjaan, mendapat nafkah, menjadi terhormat, memiliki derajat dan martabat. Itulah suasana hidup yang diharapkan dan itulah yang menjadi kerajaan dalam hidupnya. Kalau pelaku bisnis tentu berharap mendapat keuntungan besar, maka berjuang untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya supaya bisa membeli semua fasilitas yang dibutuhkan manusia pada umumnya, seperti rumah, mobil, dan jika memungkinkan, memiliki mobil mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, dan deposito. Dengan begitu, ia akan merasa aman seandainya jatuh sakit. Ia juga bisa bebas berwisata. Itulah kerajaan manusia. Cita-cita kebanyakan orang umumnya bisa hidup berbahagia. Dan itu bisa diraih kalau bisa memiliki gelar, kedudukan, jabatan, atau harta dalam jumlah tertentu. Maka itulah yang dikejar. Kalau wanita mungkin agak beda. Cita-citanya cukup memiliki suami yang berpenghasilan dan bisa menafkahi keluarga. Itu sudah merupakan kerajaan baginya. Saudara, kerajaan tiap-tiap orang berbeda, tetapi intinya sama. Semua yang bisa membuatnya bahagia. Namanya kerajaan, pasti ada yang mengontrol, mengendalikan, mendominasi, menguasai, atau memerintah. Kalau orang berpikir bahwa uang yang bisa membuatnya bahagia, pasti hidupnya dikendalikan oleh uang. Uanglah kerajaannya. Jadi kalau ada orang yang mengejar gelar, pangkat, atau kedudukan, pasti karena dia berpikir itulah yang dapat menghadirkan kebahagiaan. Maka kerajaan itu yang memerintah hidupnya. Kerajaan itu diperintah oleh kekuatan gelar, pangkat, dan kekuasaan. Saudara, hampir semua manusia memiliki konsep seperti itu. Tanpa disadari, kita juga sama, di mana konsep itu kita warisi dari orang tua dan lingkungan kita. Bagi hamba Tuhan atau pendeta, kalau tidak hati-hati, bisa loh gereja dan pelayanannya dijadikan kerajaannya. Di dalam kerajaan tersebut, bukan Tuhan yang berkuasa, melainkan dirinya, atau yang berkuasa bisa faktor lain. Misalnya apa? Ambisinya atau bahkan uang. Saudara, kalau sampai pelayanan dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan, itu mengerikan. Ya, saudara. Mengerikan, saudara. Kenapa? Karena jelas uanglah yang akan mengatur atau memerintah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya, Tuhan telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Pertanyaannya, masihkah kita mau tetap hidup dengan cara yang salah itu? Maukah kita keluar dari cara hidup yang salah itu? Saya percaya di antara kita banyak yang menderita karena gagal mencapai kebahagiaan, tidak bahagia, gagal menghadirkan kerajaan itu. Saudara, hidup memang tragis. Sekarang, saya beritahu, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, khususnya yang merasa gagal dan tidak memiliki kerajaan apapun, ingatlah, masih ada kerajaan yang bisa kita hadirkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan yang tak tertandingi oleh kerajaan apapun dan siapapun. Itulah sejatinya kerajaan yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan surga itu? Roh Kudus sebagai hukumnya, alat ukur etika dan moralnya. Kita harus mengerti firman, mau belajar firman. Kita harus memiliki jam doa pribadi maupun doa bersama. Dari hal itu, kita memiliki kepekaan untuk bisa mengerti kehendak Allah. Roh Kudus menuntun kita, membawa kita mengerti kehendak Allah. Lalu, apa hubungannya hidup melakukan kehendak Allah dengan kebahagiaan? Saudara, inilah perlunya memiliki iman yang benar. Kenapa? Karena kalau iman kita benar, pasti yang menjadikan kita bahagia adalah ketika oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita bisa memuaskan hati Tuhan. Saudara, kalau hanya menjadi manusia baik menurut pandangan umum, itu belum bisa dikatakan hidup di dalam pemerintahan Allah, atau belum bisa dikatakan menghadirkan kerajaan surga. Menghadirkan kerajaan surga itu bagaimana dalam segala hal yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Begitu, saudara. Satu hal ya, saudara, jika kita bisa menghadirkan kerajaan surga dengan hidup dalam ketertundukan kepada Bapa dalam pimpinan Roh Kudus, maka Allah akan memelihara dan menjaga kita. Ingat itu, Allah akan mengistimewakan kita. Saudara, bisa menghadirkan kerajaan Allah itu satu anugerah. Tetapi untuk benar-benar mengalami kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga, itu buah, hasil perjuangan kita. Dan itu harus kita lakukan tanpa batas. Kalau seseorang bisa menghadirkan kerajaan surga dalam hidupnya, ia akan menjadi biji mata Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.